شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal Channel, sudah sekian lama Juanda Pirzal Channel tidak mengupload video, terutama video-video yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Juanda Pirzal Channel akan mengulas ulang tentang bagaimana sih mempelajari bahasa Arab itu. Apakah benar mata pelajaran bahasa Arab itu menjadi momok atau sesuatu yang menakutkan di dalam pendidikan, sehingga banyak di kalangan para pembelajar itu merasa pelajaran bahasa Arab itu sesuatu yang menakutkan atau momok bagi mereka. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini Juanda Pirzal Channel akan membahas tentang metode pembelajaran dalam bahasa Arab. Nah, berkaitan dengan metode ini, dinyatakan bahwa metode pembelajaran bahasa Arab itu mendapatkan perhatian dari banyak para pihak, para ahli pembelajaran bahasa, dengan cara melakukan berbagai macam kajian, berbagai macam research, penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kesuksesan atau keberhasilan berbagai metode pembelajaran, termasuk untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, dalam sebuah ungkapan dikatakan at-tariqatu ahammu minal maddah, yang artinya dalam bahasa kita lebih kurang bahwa metode itu lebih penting daripada substansi atau materi. Pada hakikatnya metode itu lebih penting daripada materi atau substansi. At-tariqatu ahammu minal madati. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Azhar Arsyad dalam bukunya yang berjudul Metode Pembelajaran Bahasa Asing. Nah, dikarenakan pentingnya metode ini dalam proses pembelajaran, maka banyak peneliti yang mengkaji bagaimana sih metode yang pas, metode yang cocok untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa metode pembelajaran itu penting, termasuk pembelajaran bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kata metode itu berasal dari kata toroko, yatruku dengan masdar atau bentuk dasarnya toriqah. Masdaruhu toriqah, yang artinya jalan atau cara, yang sinonim dengan kata usub, yang berarti jalan atau cara atau metode dan sistem. Nah, kenapa penting metode pembelajaran ini termasuk dalam pembelajaran bahasa Arab? Karena tujuan daripada metode pembelajaran itu tidak lain adalah yang pertama, memberi jalan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi metode itu merupakan jalan atau thariqah untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, termasuk harapan atau tujuannya itu menguasai atau memiliki pengetahuan ilmu dalam bahasa Arab, dalam berbahasa Arab ya. Ini mencapai suatu tujuan pembelajaran yang ditempuh oleh guru dan siswa. Dalam hal ini guru dan siswa. Guru menggunakan suatu metode dan siswa menjalankan metode yang dijalankan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua, memberi gambaran rencana secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis. Jadi tujuan pembelajaran
tujuan metode pembelajaran itu bisa dijabarkan metode yang digunakan apa untuk mencapai tujuan itu. Sekarang banyak sekali metode-metode yang muncul. Apakah itu cocok dengan pelajaran bahasa Arab? Mungkin belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, dengan metode-metode yang ada ini diharapkan bisa memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, metode itu penting dalam proses pembelajaran. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran bukan berarti ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran yang sekarang digembar-gemborkan itu, termasuk perencanaan pembelajaran di planning, nanti akan kita bahas juga di sini. Itu sesuai tidak dengan metode pembelajaran bahasa Arab, sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Sebab metode itu harus diperhatikan dalam hal memilihnya itu minimal ada 7 hal. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Apa tujuan daripada materi kita atau substansi yang akan kita capai ketika kita mengajarkan bahasa Arab? Tujuannya apa? Contoh, kalau tujuannya hanya sekedar untuk anak-anak mampu membaca, gunakan metode untuk membaca seperti itu. Kemudian, mampu tidak guru menggunakan metode tersebut atau menjalankan metode tersebut dalam proses pembelajaran? Setelah itu, sesuai tidak dengan tingkat anak didik kita. Mengajar anak TK beda dengan anak SMP. Mengajar anak SD beda dengan anak SMA. Mengajar anak SMA beda dengan anak kuliah, dan seterusnya. Nah, kemudian metode itu sesuai tidak dengan situasi dan kondisi pengajaran. Kemudian yang kelima, fasilitas yang tersedia. Kalau kita merencanakan suatu metode yang digunakan harus A, B, C, sesuai tidak dengan fasilitas yang tersedia di kita. Kemudian ada tidak waktu yang tersedia untuk itu. Kemudian setelah itu yang perlu kita pelajari juga adalah keunggulan atau kebaikan dan kekurangan daripada suatu metode itu. Oleh karena itu, Sobat Juanda Firzal Channel, dalam pembelajaran bahasa Arab itu kita sebagai guru harus benar-benar mampu memilih metode yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, banyak sekali sebenarnya sih metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Jadi macam-macam metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Salah satu yang paling banyak di dalam buku-buku yang kita temui, yang pertama adalah metode qawaid atau tata bahasa dan terjemah, atau metode Thariqatul Qawaid wa Tarjamah. Kemudian ada namanya Thariqah Mubasyarah. Mubasyarah itu metode langsung. Kemudian metode Silent Way, guru diam. Kemudian ada juga Community Language Learning, belajar bahasa itu secara berkelompok. Kemudian ada Total Physical Response, ada metode MIM method atau mimicry memorization method. Kemudian metode audiolingual atau dalam bahasa Arabnya sam'iyah syafahiyah. Kemudian ada madkhal ittisali atau pendekatan komunikatif. Kemudian thariqah al-intiqaiyah atau metode elektik. Nah, macam-macam metode ini harus disesuaikan dengan tingkat materinya, tingkat peserta didiknya, dan seterusnya. Nah, Sobat Juanda Firzal Channel, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan metode qawaid wa tarjamah, apa yang dimaksud dengan metode mubasyarah, apa yang dimaksud dengan metode silent way, dan seterusnya, bagaimana sih menggunakannya, kemudian apa keunggulan dan kekurangannya, dan seterusnya. Untuk jelasnya silakan simak nanti di channel ini untuk kelangsungan bahasa Arab. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Arab tetap menjadi suatu hal yang dipilih di sekolah kita masing-masing, sebab bahasa Arab itu adalah bahasa yang penting bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, mari kita belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh dan membuat
pembelajaran bahasa Arab itu lebih menarik bagi peserta didik, sehingga bahasa Arab ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.